yang boleh kami alami secara bersama-sama, khususnya sejak kemarin Tuhan boleh menuntun menyertai kami sehingga kami boleh ada di dalam tempat ini, di rumah ini. Di dalamnya kami bersama-sama mendukung kedua anak kekasih untuk menerima. Biarlah Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami, terlebih bagi kedua anak kekasih dalam mempersiapkan diri akan menerima peneguhan dan pemberkatan terkainan dari hamba Tuhan di gedung gereja yang akan mengantar kedua anak kekasih. Kami mohon biarlah Tuhan selalu menjaga, melindungi kami, terlebih khusus bagi kedua anak kekasih dalam mempersiapkan diri. There is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home.
Nakadeng bisa po. Tidak sampai. Tidak sari. Sebelum kita melakukan pelayanan kita pada saat ini, terlebih mengantar kedua anak kekasih kita untuk datang di hadapan Tuhan dalam mengikrarkan janji pernikahannya, mari kita teduhkan hati kita dan kita melanjutkan melayani. Kita mulai melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, terpujilah namamu di pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kuasa-Mu, berkat-Mu yang terus kami alami dalam kehidupan kami, datang mengikrarkan janji suci-Nya sebagai suami istri. Ya Bapa surga, dan mengawali semua itu Tuhan. Kami datang, biarlah Engkau melengkapi kami semua Tuhan. Biarlah Engkau membungkus dengan kuat Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikan hikmat, kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu, sehingga ia boleh melaksanakan tugas dan panggilannya itu karena pertolongan Tuhan sendiri. Begitupun bagi kami sekalian Tuhan, selaku hamba-Mu yang akan terlibat langsung dalam pelayanan ini Tuhan. Berikan kami hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga kami mampu melakukannya itu karena campur tangan Tuhan sendiri. Berkati kantoria, pemain musik, bahkan sarana yang kami gunakan dalam pelayanan ini Tuhan, sehingga biarlah semua itu Tuhan boleh melancarkan akan ibadah kami saat ini Tuhan, sehingga biarlah datang ke hadapan hadirat-Mu untuk datang mengikrarkan janji suci-Nya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Keluarga besar mempelai dan saudara-saudara sekalian, kita hadir di sini pada saat ini adalah untuk bersama-sama mendampingi dan memberi doa restu bagi saudara anak kekasih Buntu Borong dan saudari anak kekasih Aljumiati yang hendak mengikat janji di dalam Tuhan dalam ikatan suami istri. Marilah kita mendukung serta mendoakan mereka agar pernikahan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam suasana sukacita bersama mereka dan keluarga mereka, kita masuk dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus ini. Dia berkenan memilih dan mengutus hambanya, Bapak Pendeta Pelipus Pondokarayeng STH sebagai pelayan firman dan yang akan melaksanakan pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah kudus di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang jemaat berdiri. Kita menyambut dan memuliakan Tuhan serta menyambut dalam kasih-Nya prosesi para pelayan bersama kedua mempelai dan keluarga, sambil kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 4. God
dalam peneguhan dan pemberkatan perkawinan antara saudara Buntu Borong dan saudari Al-Jumiati adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai jemaat sekalian. Dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 22 berkata, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Mari kita bersama-sama mengaminkan nats pembimbing kita dengan kita melakukan nyanyian Kidung Baru nomor 217. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Inilah kasih itu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak mendapatkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Sebelum kita duduk kembali, mari kita meresponi pembacaan hukum kasih dengan kita melakukan nyanyian kontemporer Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mempelai yang berbahagia, di hari yang istimewa ini, marilah kita mengaku segala kelemahan kita sambil memuji keagungan Tuhan secara berbalasan. Kami memuji Engkau ya Allah, pencipta dan pemelihara hidup kami. Engkau menghendaki agar seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup sebagai suami istri dalam ikatan kasih-Mu. Dengan sukacita yang memberikan ini dalam kehidupan kami. Di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Karena dosa tersebut sering kali kebahagiaan perkawinan menjadi pudar dan hidup berumah tangga menjadi beban. Namun Engkau ya Tuhan Bapa kami, Engkau tetap mengasihi kami dengan kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Kami hendak menghayati lagi kebahagiaan tiga orang percaya dalam percaya. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menguduskan dan menyucikan hati kami, khususnya mempelai berdua, sehingga dengan kasih dan pengampunan-Mu kami dapat menikmati kebahagiaan yang sejati dalam hidup berumah tangga. Inilah doa kami ya Tuhan, berkatilah kami karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita meresponi pengakuan dosa dengan kita menyanyikan
kontemporer, lagu kontemporer Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Umat yang berbahagia di dalam Tuhan, Rasul Paulus menuliskan di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 25, berkata demikian, semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Karena itu berdasarkan ayat firman Tuhan ini, saya memberitakan kepada saudara bahwa Allah telah mengampuni kita dari segala dosa kita, karena Ia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, dan pengampunan ini berlaku di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita jika ada persembahan pujian dari keluarga ataupun jemaat Tuhan, dipersilakan. Siapkan pelayan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membuka dan merenungkan firman-Nya, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi, Allah yang berlimpah dengan kasih setia dan rahmat, Allah yang merancang segala sesuatu dalam kehidupan kami indah pada waktunya. Bahagia, syukur ya Tuhan Allah datang di hadapan hadirat-Mu pagi ini. Bahkan secara khusus bagi keluarga besar yang ada, dan secara khusus lagi bagi kedua saudara anak kasih kami yang akan menerima peneguhan pemberkatan perkawinan hari ini. Saudara yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya hari ini kita semua berbahagia. Amin. Betapa tidak Bapak Ibu Saudara, kita tidak berbahagia oleh karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam diri kedua saudara anak kekasih kita yang kita sebut cinta itu, yang kemudian mempertemukan kita kembali di tempat ini. Dan saya pertama-tama menyampaikan selamat pagi, selamat berjumpa bagi kita semua, dan shalom. Ya, puji Tuhan, satu kesempatan yang Tuhan berikan kembali bagi kita untuk boleh bergabung atau boleh ada di tempat ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya mempersiapkan satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita simak bersama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hidup Bersama Suami Istri. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu,
sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang merenungkan taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, karena memang mana di dalam percakapan pastoral, di dalam perkawinan sebelumnya kita banyak mendengarkan firman Tuhan. Masalah di dalamnya, bagaimana sebuah rumah tangga itu bisa bahagia sekalipun banyak masalah di dalamnya. Itu tentunya kita harus jalankan sesuai dengan arahan firman Tuhan. Amin. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan perkawinan, mungkin karena kesibukan, situasi dan keadaan yang bisa saja berubah setiap waktu di dalam kehidupan kita dan tantangan-tantangan di zaman sekarang, kita memang mendengar arahan firman Tuhan bagaimana membentuk sebuah rumah tangga, tetapi kadang-kadang kita menjalani bahagia sekalipun ada masalah di dalamnya. Ada arahan firman Tuhan, tetapi itu yang saya katakan Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang rumah tangga Kristen tidak berhikmat dan seakan-akan mencoba mencari alternatif yang lain, bagaimana menciptakan sendiri sebuah kebahagiaan di dalam rumah tangga. Tidak menanamkan prinsip-prinsip iman di dalam membangun rumah tangga, ya ini bisa menjadi sesuatu yang berdampak tidak baik di dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu di sini prinsip yang pertama adalah prinsip ketundukan. Ya, dalam pembacaan di kita hari ini ada 7 ayat, tetapi hanya 1 ayat yang berbicara yang menyorot kepada laki-laki, tetapi 6 ayat yang menyorot kepada perempuan. Baik. Dan ini berbicara tentang ketundukan. Jadi saya berpikir Bapak Ibu Saudara bahwa sekalipun pada zaman itu boleh dikatakan ada budaya yang memang sedikit menonjolkan kaum pria, budaya patria sedikit menunjukkan kaum pria, tetapi tetap saja kalau kita membaca pembacaan kita hari ini dari ayat 6 sampai ayat pertama sampai ayat 6, terkesan bahwa memang prinsip ketundukan ini bukan sesuatu yang mudah terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Percakapan pastoral khusus, ya, dan juga umum. Kalau tidak salah ingat, saya menyampaikan kisah atau di dalam rumah tangga, sebuah rumah tangga yang memiliki pendidikan lebih tinggi itu istri daripada suami. Atau dari aspek sosial, mohon maaf, ini tidak bermaksud membanding-bandingkan, tapi dari aspek sosial mungkin si istri ini lebih dominan daripada suami. Ini misalnya. Ini prinsip ketundukan begitu sulit terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Tante di depan, artinya, ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu menekankan prinsip kesetaraan antara pria dan wanita sehingga melupakan satu prinsip penting di dalam menata sebuah rumah tangga Kristen. Bagaimana dengan firman Tuhan dan terapkan. Amin. Jangan bicara firman Tuhan. Zaman sekarang ini sudah beda, Pak Pendeta. Zaman dulu kan yang mencari nafkah itu kan laki-laki. Kalau sekarang saya yang menghidupi suami saya, ini contohnya, tapi tidak terjadi seperti itu. Baik. Kalau ingin bahagia dalam prinsip ini, perempuan jangan takut lalu berpikir bahwa jangan-jangan kalau saya menentukan prinsip firman Tuhan ketundukan kepada suami, lalu kemudian suami saya ini menikam saya. Kalau ingin bahagia di dalam sebuah rumah tangga, kalau ingin rumah tangganya diberkati oleh Tuhan, bukan hati yang keras dan tentunya bisa membawa rumah tangga itu lebih dekat kepada Tuhan.
Jadi ternyata untuk mengubah sesuatu, ternyata Tuhan memberikan satu resep rahasia di dalam diri seorang kaum Hawa. Bagaimana sesuatu yang sepertinya kecil itu, namun ternyata Tuhan paling mengubah kekerasan hati, misalnya seorang pria. Ambil waktu terus sejenak setelah mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang telah diumumkan kepada sidang jemaat, bila Tuhan berkenan, saudara Buntu Borong dengan saudari Al Jumiati akan diteguhkan dan diberkati perkawinannya pada hari ini di tengah-tengah jemaat. Kedua mempelai dan sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah sekarang firman Tuhan yang memberitakan bahwa perkawinan itu dikehendaki oleh Allah yang telah menjadikan laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda atau berfirman di dalam Kejadian 2 ayat 18, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Firman Tuhan memberitakan bahwa Allah yang telah menjadikan seorang perempuan bagi Adam untuk menjadi istrinya. Dengan demikian Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Firman Tuhan menyebut Yesus Kristus adalah mempelai jemaatnya. Lalu dengan menghadiri pesta perkawinan di Kana itu menunjukkan bahwa ia memberkati perkawinan. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa sehingga memungkinkan untuk membentuk satu persekutuan yang kuat dan benar. Dengan demikian mereka akan berdiri tegak dan kuat di tengah-tengah pencobaan hidup di dunia ini. Saudara, dalam berumah tangga Allah memberikan kepada kita suatu tugas yang harus diemban dengan penuh rasa tanggung jawab, yaitu membentuk keluarga. Jikalau Tuhan menghendaki, saudara akan dikaruniai anak. Untuk itu saudara dan saudari harus mendidiknya kepada pengenalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sungguh pun dalam kehidupan berumah tangga, saudara dan saudari akan menanggung salib dan mengalami suka duka, tetapi percayalah bahwa dalam Yesus Kristus perjanjianmu terjamin. Yang saudara dan saudari harus perhatikan ialah bahwa Allah menghendaki kamu hidup sesuai dengan firman-Nya, dengan kesatuan iman, mewujudkan kasih dalam rumah tangga dan terhadap sesama manusia. Perkawinan adalah satu tahapan kehidupan manusia yang harus dihormati oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah karena perkawinan adalah salah satu rencana Allah yang mulia. Di hadapan manusia karena perkawinan menyangkut hubungan antar manusia. Walaupun bersifat pribadi, perkawinan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua, terutama mempelai, perlu menyadari hal ini. Jemaat Tuhan, saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup perkawinan saudara Buntu Borong dan saudari Al Jumiati. Kita turut menyaksikannya sebagai keluarga dan sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian peneguhan dan pemberkatan perkawinan ini dilayankan. Kemudian tujuan perkawinan Kristen ini sekali lagi menyegarkan saudara berdua dan kita semua untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra dan memuliakan citra Allah dan memuliakan Allah, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam janji mempelai. Karena itu kedua mempelai dipersilakan berdiri berhadapan dan berjabat tangan. Silakan.
Juniati di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku dan menyatakan menerima dan mengambil sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu berkelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Tuhan menolong dan memberkatimu. Untuk borong di hadapan Allah dan jemaatnya, saya pun mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku, sebagai istri yang beriman. Saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Tuhan menolong dan memberkatimu. Untuk Borong dan saudari Juniati, selaku hamba Yesus Kristus, saya melakukan perkawinan saudara berdua dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ingatlah kata firman Tuhan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Silakan lepas tangan. Posisinya menghadap. Nasihat dan janji Tuhan. Hendaklah sebagai suami dan istri, saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu terhadap yang lain. Dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, dan saling mendukung. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup perkawinan saudara berjanji, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak oleh Tuhan, didiklah mereka secara Kristiani. Selanjutnya kita akan masuk di dalam pemberkatan. Kemudian diri dan kita menyanyikan nyanyian berkat dari Mazmur 134 ayatnya yang ketiga, kiranya hanyut dunia. Memenuhi hidup saudara berdua dalam anugerah dan berkat-Nya yang melimpah, dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup sebagai suami istri dalam kasih setia, ibadat, dan kesucian. Amin.
Selanjutnya terjemahan dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya yang dikasih oleh Tuhan sebelum kedua saudara dikasih kita yang telah mengikrarkan janji di hadapan Tuhan, memasangkan cincin ini dengan penuh kasih dan cinta kepada pasangan secara bergantian. Ini juga sekaligus mengingatkan kita bahwa cincin ini bukan kita lihat dari secara materinya, tetapi ini mengingatkan kita bahwa memang hubungan perkawinan itu adalah hubungan yang tidak bertemu. Jadi karena itu langsung saja saya berikan kepada yang pertama kepada calon kepada mempelai atau kepada suami memasangkan Al-Jumiyati, berikan cincin ini sebagai tanda cinta kasihku dan kesetiaanku kepadamu. Untuk borong, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta, kasih, dan kesetiaanku kepadamu. Nah, sekarang bertukar tempat. selanjutnya untuk Borong dan Al-Jumiyati, ada surat nikah dari Gereja Toraja Mawasa Jemaat Seton Panakpana, diberikan kepada kalian berdua menandakan bahwa kalian telah menjadi suami istri, dan kepada keluarga dan jemaat apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan surat nikah ini juga menjadi pedoman untuk digunakan dalam menerbitkan surat akta perkawinan di kantor pencatatan sipil. Gunakanlah sebaik mungkin dan sepertinya. Ada Alkitab yang disediakan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Seton Panakpana sebagai pegangan hidupmu dalam melayani rumah tangga, baik dalam suka maupun duka. Satu rumah tangga Kristen yang baru, ya Tuhan Allah, mereka boleh mengikrarkan janji mereka satu kepada yang lain di hadapan Engkau ya Tuhan. Bagaimana mereka menjalankan peran mereka sebagai suami Kristen, istri Kristen di dalam membangun rumah tangga yang mempermuliakan nama Tuhan. Bapa kami ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan sebelum kesenangan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan, masuklah menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sementara persembahan kita jalankan, kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 317, hari ini Tuhan berkati.
Yang terkasih, pergilah, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama, serta arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Badan Pekerja Majelis Jemaat Zaitun Panak-Panak mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melakukan peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemain musik, kantoria, operator LCD, koster, dan hamba-hamba Tuhan yang lain yang telah terlibat dalam pelayanan ini. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga dan jemaat Tuhan yang boleh hadir untuk mendukung dan memberi doa restu bagi kedua anak kekasih pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita masuk dalam nyanyian penutup dengan menyanyikan nyanyian kontemporer Kupandang Hari Esok.